Puji Bapa Yahweh, kita akan mulai dengan pengajaran yang baru ya. Dan bukan berarti pengajaran Roh Kudus selesai, tetapi kita akan mulai dengan pengajaran dengan topik orang pilihan Tuhan. Kita akan belajar sama-sama, kita akan baca Kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 dan 9. Kejadian pasal 2 ayat 8 dan 9. Kita akan baca kedua ayat ini bersama-sama dan sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Lalu Yahweh Elohim menata sebuah taman di Eden di sebelah timur, dan di sana dia menempatkan manusia yang telah dia bentuk. Dan Yahweh Elohim menumbuhkan dari tanah segala pohon yang disukai untuk penglihatan dan baik untuk makanan, juga pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan baik dan jahat. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan belajar firman Tuhan ya. Dan saudara berdoa karena oleh kemurahan Tuhan beberapa rahasia pasti sudah singkapkan. Seandainya ada saudara-saudara ada pertanyaan, tulis saja ya. Sehingga ketika kebenaran dinyatakan, saya tidak terganggu. Karena berkali-kali saya katakan, saya ini nggak ada catatan. Catatan ya bagaimana Tuhan aja, apa yang diingatkan ya itu dinyatakan. Kalau saudara cut itu bisa buyar, saya tangkap ya. Jadi kita kerjasama saudara berdoa, sehingga apa yang Tuhan berkenan buka dalam setiap ibadah kita, khususnya ibadah Sabat ya. Kita khususkan ibadah Sabat untuk pengajaran ya. Supaya dengan pengajaran kita bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Dan kita tidak akan bisa tertipu dengan berbagai macam pengajaran yang ada di luar. Ya, beberapa waktu yang lalu kan kita lihat banyak hal-hal yang Tuhan buka. Ya, terlebih kan pengajaran-pengajaran sekarang. Tapi ya itu menggenapi firman Tuhan ya. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu dinyatakan, dibuka. Pendeta-pendeta palsu, gembala-gembala palsu. Terlihat. Walaupun mereka mungkin jemaatnya ribuan ya. Tetapi sayangnya banyak umat Tuhan. Karena sudah mengkultuskan pelayan Tuhan. Sehingga tidak lagi melihat apa yang dinyatakan ini sesuai dengan firman atau tidak. Ya, kita harus hati-hati. Saya bertanggung jawab, berkewajiban untuk sebagai seorang gembala, sebagaimana apa yang Tuhan berikan bagi saya secara khusus ya. Tuhan mempercayakan bagi kami secara khusus sebagaimana tertulis ya, jadi bukan sembarangan tapi sebagaimana tertulis dalam kitab Yeskiel pasal 3 ayat 17, kita baca lagi ya. Yeskiel 3 ayat 17. Ini satu beban, satu tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi saya secara pribadi. Karena itu ya saya harus sangat berhati-hati. Hai anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi keluarga Yesrael. Dan engkau akan mendengar firman dari mulutku dan mengajar mereka atas namaku. Jadi beban ini yang secara pribadi Tuhan berikan buat saya. Dan kami berkumpul ya supaya untuk menjaga Yesrael, menjaga
umat Tuhan untuk berjalan dalam jalan Tuhan yang lurus. Yisrael, salah satu arti namanya, ya. Yisrael berasal dari kata Yasar dan El. Yasar itu lurus, El itu Tuhan. Jadi untuk menjaga umat Tuhan supaya tetap berjalan di dalam jalan Tuhan yang lurus. Dan tidak akan bisa tergoyahkan oleh pengajaran-pengajaran apapun dari siapapun. Pelayan-pelayan Tuhan yang besar dengan jemaat yang besar sekalipun. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai firman, kita bisa mendeteksinya dan menolaknya. Kita tidak bisa berkompromi ya dengan pelayan Tuhan siapapun juga, dari dalam maupun dari luar negeri. Karena kita mau kudus, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Tanpa kekudusan, tidak mungkin kita bisa melihat Bapa Yahweh. Dan kekudusan itu hanya bisa terjadi apabila kita membiarkan firman itu terus bekerja dalam hati dan hidup kita. Dan pengajaran-pengajaran yang ditambah dan dikurangi, firman yang ditambah dan dikurangi, tidak akan bisa menggoyahkan kita. Nah, saya berkewajiban sebagaimana Yeskiel tadi untuk memberikan ini kepada khususnya bagi mereka yang dipercayakan Tuhan. Terus kami layani, kami gembalakan baik dalam gedung ini maupun yang sekarang mungkin ada di luar gedung sana. Dan mereka yang dengan setia mengikuti ibadah dan pengajaran. Sehingga kita dapat bisa mendeteksi, oh ini salah. Ya. Nah, saya mengucap syukur banyak hal yang sudah dibuka. Ya, terakhir kemarin kita melihat. Karena banyak di luar sana, ya, yang menyatakan bahwa buku-buku yang baru muncul itu atau dimunculkan kata mereka adalah buku-buku yang dikatakan dalam kitab Daniel. Tetapi oleh kasih kemurahan Tuhan kita berani menyatakan itu salah. Bisa tanggap? Nah, kita tegas-tegas saja. Karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan bagi Daniel. Daniel menyingkapkan akhir zaman. Tetapi buku-buku yang ada tidak ada sampai detail membahas tentang akhir zaman. Tidak ada. Tetapi kita melihat begitu banyak orang-orang di luar sana sangat percaya bahwa itulah buku yang dimunculkan. Karena itu saya katakan hati-hati. Ya. Saya hanya bisa mengajarkan dan menganjurkan hati-hati. Tetapi semua itu tergantung pribadi lepas pribadi. Ya, saya tidak bisa memaksakan apapun yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan untuk saya nyatakan. Ya. Karena itu selama pemberitaan, pengajaran, ini sifatnya pengajaran ya. Walaupun sifatnya pengajaran, ya mengingat waktu, mengingat saya juga harus ada hikmat, jangan sampai saya terpotong. Karena kalau terpotong, ya seperti yang saya katakan, saya kan gak punya catatan, dari mana lagi saya mulai. Sehingga kalau saudara mau bertanya, tulis saja, nanti saya jawab. Entahkah setelah ibadah, ya mungkin kalau tidak sempat hari ini, ya mungkin besok. Ya, tetapi percayalah bahwa semua pertanyaan akan Roh Kudus jawab. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Tuhan kita, Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Kedua ayat yang tadi kita baca adalah bagian daripada proses di mana Tuhan kembali memulihkan ciptaannya. Ingat ya, hari pertama sampai hari ke-6, kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh dalam Kejadian pasal 1 itu kalau saya boleh tafsirkan, itu sebenarnya bukan penciptaan lagi.
Karena penciptaan itu sudah terjadi pada Kejadian 1 ayat 1. Saya tangkap ya. Kejadian 1 ayat 1 kita baca ayat ini baik-baik ya. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Saya percaya semua ciptaan Tuhan sempurna. Ya. Jadi kalau hari ke-1, ke-2 dan segala itu hanya pemulihan kembali. Ciptaan yang sudah dirusak. Ya. Dari ayat 1 dan 2 kemudian kita lihat bumi menjadi tak berbentuk. Loh kenapa? Tuhan menciptakan segala sesuatu pasti sempurna. Tetapi tiba-tiba dalam ayat kedua dikatakan bumi menjadi tidak berbentuk. Berarti ada sesuatu kekuatan yang Tuhan izinkan ya. Karena walaupun itu setan si Lucifer atau Hel ben Sakar itu boleh dibilang adalah archangel, malaikat yang dikatakan ciptaan Tuhan yang luar biasa, tetapi dia memberontak terhadap Tuhan dan Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan itu terjadi, nanti itu ada hubungannya dengan ayat-ayat yang kita baca. Saya tangkap. Ya. Dan disinilah kita coba menafsirkan. Mungkin kalau saudara dan saya suka membaca, atau pernah membaca, atau pernah jalan-jalan ke museum-museum, ya, di sana mungkin melihat dinosaurs, terus binatang-binatang purba, terus kita lihat umurnya diperkirakan sekian juta atau sekian puluh ribu tahun. Pernah baca itu? Dari mana? Saya tangkap, dari mana? Apakah kitab suci kita salah? Tidak. Tidak. Karena itu dengan hikmat Tuhan kita, atau saya, jangan kita lah. Supaya orang-orang di luar, jangan, oh kok kita, saya. Sebagai pelayan Tuhan saya harus berani makanya ya saya menafsirkan. Ya. Tuhan kalau dia menciptakan dalam ayat 1 semua pasti sempurna. Jadi semua di situ ya ada binatang, ada segala macam. Tidak tertutup kemungkinan di situ pernah ada manusia. Dia tanggap. Tetapi karena pekerjaan setan si Hel ben Sakar ini. Kalau saudara perhatikan di ayat kedua. Bumi menjadi tak berbentuk dan hampa. Jadi semua yang tadinya diciptakan oleh Bapa Yahweh tiba-tiba musnah. Dan itulah memang kerjaan setan. Membunuh, mencuri, membunuh dan membinasakannya hampa semua. Habis. Habis semua dikerjain sama si jahat. Ya Tuhan izinkan terjadi. Ya Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan punya rencana. Seperti yang saya sering kali katakan, dia itu sutradara. Untuk memperlihatkan kepada ciptaannya bahwa dia tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya percaya binatang-binatang ya. Bahkan sampai sekarang ada mereka ketemukan, oh ada binatang raksasa-raksasa. Fosil-fosil raksasa. Tingginya kalau berasakan kadang-kadang kan saya tidak tahu saudara pernah lihat nggak di museum-museum ya kebun-kebun binatang. Kami pernah lihat, saya pernah lihat ya. Wow tinggi, menurut catatan situ tinggi bisa 30 meter. Beratnya sekian ton. Ya. Panjangnya sekian puluh meter. Ya. Loh, tapi kemana sekarang? Yang ditemukan itu fosil, berarti barang itu pernah ada. Amin. Pernah ada. Tetapi itu semua musnah karena pekerjaan si jahat ini. Ya. Pernah
suatu perbuatan dari si jahat merusak apa yang Tuhan ciptakan. Jadi, ya, kita nggak tahu berapa lama ini. Kejadian 1 ayat 1 itu kita tidak tahu berapa lama dia. Saya nggak maksud saya. Ya. Dan kejadian 1 ayat 1 sampai sama kejadian 1 ayat 2 itu kita juga tidak tahu berapa rentang waktunya. Saya tangkap. Kita tidak tahu. Jadi apabila berdasarkan pengetahuan manusia zaman modern sekarang, kalau binatang-binatang purba yang sudah jadi fosil-fosil ini kemudian mereka susun sedemikian rupa, bentuknya kayak begini, umurnya entah sekian juta tahun, entah sekian ratus tahun, entah sekian puluh tahun, berdasarkan apa yang tertulis itu sesuatu yang bisa dibuktikan dengan firman Tuhan. Saya tanggap. Karena memang kita nggak tahu berapa jaraknya. Kejadian 1 ayat 1 kita nggak tahu berapa lama. Bisa tanggap. Contoh sekarang aja nih. Bumi yang sekarang ini kan kalau kita lihat itu udah sekian puluh ribu tahun. Ya. Dari hari pertama sampai hari ke-7. Kemudian sampai saat ini sudah sekian ribu tahun. Ya. Kalau yang sekarang kita bisa memperkirakan waktunya. Tetapi yang dulu kita tidak tahu. Tetapi kita bisa menafsirkan bahwa apa fosil-fosil yang ditemukan itu tidak menyeleweng dari firman Tuhan. Saya tangkap. Kita bisa katakan memang kita nggak tahu umurnya. Tetapi barang itu ada. Berarti dalam kejadian 1 ayat 1 itu saya menafsirkan barang itu sudah diciptakan waktu itu. Tetapi semua itu dibinasakan oleh si jahat. Sehingga dikatakan dunia bumi menjadi tidak berbentuk. Hampa artinya semua binasa. Saya tahu. Binasanya ini pun kita tidak tahu rentang waktunya. Ayat 1 sampai ayat 2 kita tidak tahu. Saya tangkap. Berapa ribu tahun ini kita nggak tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Enak aja. Kita lihat Ulangan 29 ayat 29. Ulangan pasal 29 ayat 29. Ini kita belajar supaya ini pengetahuan saudara juga. Jadi kalau orang tanya, saudara bisa jawab ya. Hal-hal yang tersembunyi adalah milik siapa? Milik Yahweh, Elohim kita. Hal-hal yang dinyatakan adalah milik kita dan anak-anak kita. Sampai selamanya. Supaya kita melakukan semua perkataan Torah ini. Jadi dengan kemampuan teknologi yang ada, dengan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, memang kita tidak tahu persis. Tetapi berdasarkan ayat ini, ada hal-hal yang memang Tuhan sembunyikan. Yang mungkin kita nggak usah tahu. Saya tangkap, nggak usah tahu. Tapi kita yakin bahwa fosil-fosil itu tadinya adalah binatang yang hidup yang Tuhan ciptakan. Saya tangkap. Sehingga kita tidak akan mudah digoyahkan. Kalau ada orang bertanya kan, loh sekarang katanya sudah 5.700 berapa? 83. Loh ini binatang umur sekian juta tahun, mana? Nah, artinya saudara bisa jawab. Saya tangkap. Ya, kita harus bisa menjawabnya. Karena memang waktunya kita nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu berdasarkan ayat ini. Berapa tahun kita nggak tahu. Tuhan yang tahu. Kan kalau saudara baca di para arkeolog. Oh ini umurnya sudah sekian juta tahun. Itu bukan sesuatu yang mustahil. Karena memang kita tidak tahu persisnya. Hanya dengan kecanggihan
teknologi sekarang, mereka bisa memperkirakan umur baik fosil, batu-batuan dan semuanya itu bisa secara teknologi sekarang itu bisa dihitung, bisa dihitung. Tapi yang mau Tuhan tegaskan kepada saudara dan saya adalah itu bukan sesuatu yang mustahil. Itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Ya, tapi mesti membuktikan loh ada hal-hal yang tersembunyi. Kalau Tuhan sembunyikan siapa yang, kalau Tuhan nggak mau kasih tahu ya bagaimana? Ya itu urusan orang dengan Tuhan lah. Mungkin saja, mungkin saja. Apabila kita sudah bertemu muka dengan dia, kita bisa nanya kan, Bapak Yahweh bagaimana sih? Ya bisa aja. Bisa tangkap saya? Bisa tangkap ya? Loh bagi Tuhan ya bisa aja dia buka lagi kalau memang Tuhan berkenan. Nah saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Dari ayat-ayat pembacaan tadi dikatakan oleh firman Tuhan. Selanjutnya kita baca ayat 7 ya. Kejadian 2 ayat 7. Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Lalu dia mengembuskan napas kehidupan ke dalam lubang hidungnya. Dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Hidup. Semua yang hidup itu pasti diberi roh oleh Bapa ya. Berdasarkan ayat ini dihembuskan berarti ada roh kehidupan. Saya tanggap. Ada roh kehidupan di sana. Kalau roh itu diambil oleh Bapa Yahweh ya mati. Saya tanggap. Ya. Nah itu yang harus kita pahami benar. Karena nanti itu ada hubungannya dengan ayat-ayat selanjutnya yang tadi kita baca. Ya. Dan kita melihat di sini Bapa Yahweh setelah menciptakan atau membentuk manusia ini, kemudian dikatakan Bapa Yahweh membuat sebuah taman di Eden. Di sebelah timur. Di sana dia menempatkan manusia yang telah dibentuknya. Kadang-kadang saya ketawa ada orang yang bilang, oh manusia Adam itu dari Jawa katanya. Loh, di Jawa ini ada, kan di sana di Taman Eden ada Sungai Pison, Sungai Gihon, Sungai Tigris, Sungai Efrat, itu semuanya ada di sana. Ya. Loh, itulah, itu yang ngomong katanya orang percaya. Kok begitu mudahnya dibohongi? Dan banyak orang juga yang menamakan dia orang percaya, kok percaya? Ya. Saya juga pernah baca, Nuh itu dia bikin kapalnya, bahteranya pakai kayu jati. Loh, jelas-jelas tertulis kan. Pakai kayu apa sudah tertulis. Nah itulah orang cari popularitas dengan cara yang murahan. Tetapi orang yang tidak menyelidiki firman Tuhan, ya iya aja. Karena itu saya percaya sudah saatnya Tuhan berkenan untuk membuka rahasia-rahasia firman Tuhan. Karena ada tertulis, tidak ada yang tertutup, yang tidak dibuka. Ya kapan dibukanya? Ya akhir zaman. Ya zaman saudara dan saya. Dan itu hanya dibuka bagi orang yang bisa dipercaya. Sehingga nggak mudah ketipu. Saya kadang-kadang sedih kalau lihat, wah kalau khotbahnya berapi-api. Tapi mengatakan ini buku yang baru, yang apa namanya zaman Daniel disimpan. Aduh kasihan amat. Ya, kasihan jemaatnya yang amin amin amin. Amin amin padahal apa dasarnya?
Nggak ada dasarnya. Tetapi kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan, Tuhan buka. Banyak hal yang Tuhan mau buka. Dan kita hanya nunggu, jadi sementara firman diberitakan seperti ini, saudara berdoa. Sehingga Tuhan berkenan buka. Sehingga kita lebih mengerti rencana Bapa Yahweh yang sangat luar biasa. Setelah manusia dibentuk Tuhan, ditaruh di Eden. Ya, ditaruh di Eden artinya tempatnya khusus. Kalau dunia ini besar begini, ya, dunia bulat, walaupun ada orang, oh itu dunia datar lah. Bagaimana dunia datar? Memang ada tertulis ya. Dunia itu memang di kitab kita bulatan dunia, tapi dalam terjemahan lain dikatakan dunia ini circle, melingkar. Akhirnya diambil ini datar. Loh, kalau datar berarti di ujung dunia ini ada jurang yang tidak bisa kita lihat. Tapi saya belajar dari SD sampai sekarang ini tidak pernah diketemukan ada jurang yang dalam. Tidak ada. Tidak ada. Dan tidak pernah dalam hidup saya bahwa waktu di Indonesia sama waktu di Amerika itu sama. Tidak ada. Tidak ada. Kalau saudara naik pesawat ya, kebetulan kami pernah beberapa kali lah ke sana. Jadi suatu tempat tertentu itu langsung berubah dari gelap jadi terang. Kalau dia datar, loh mataharinya satu ya semua sama. Tapi orang karena dikatakan ya hanya terlalu letterlock apa yang tertulis, ya itu benar. Loh kalau begitu Yesua berbicara, aku pokok anggur yang benar, berarti dia pohon dong. Betul nggak? Kalau dia bilang aku datang untuk menyelamatkan domba-dombaku, berarti orang Yesaya itu domba. Oh Bapak Yahweh bilang keturunanmu seperti bintang, lo jadi bintang semua. Itulah yang saya berkali-kali kata, firman ini banyak rahasianya. Sehingga banyak kiasannya. Nah kita minta hikmat Tuhan, apa sih artinya? Saya tanggap, jadi kita tidak dibodohi. Dengan pelayan-pelayan yang menyatakan diri, wah pelayan Tuhan yang luar biasa. Tetapi jemaatnya karena mengkultuskan orang, akhirnya iya aja. Lo logikanya di mana? Kita pakai pengetahuan yang benar. Ya. Saya belajar dari TK sampai sekarang itu enggak pernah itu ketemu begituan. Nah, kita harus sangat berhati-hati. Karena kecanggihan teknologi, kalau kita tidak hati-hati kita bisa tersesatkan. Nah, nanti ada itu semua. Ya. Nah, ini kan pengajaran masih jauh kan. Kalau kita baca dari kejadian 1 sampai kejadian berapa 50 itu kan banyak sekali. Rahasia-rahasia yang Tuhan mau buka. Walaupun dalam khotbah kadang-kadang kan saya sisipkan. Karena memang pengajaran ini pernah diajarkan. Tetapi kan mungkin udah lupa. Udah 20-an tahun udah pada lupa. Padahal disitulah intinya. Karena itu Torah ya. Itu Torah. Nah saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Di tengah yang dunia yang besar ini. Tuhan taruh dia di Taman Eden manusia. Ya. Kalau kita lihat dari sungai-sungai ini yang paling terkenal kan Tigris dan Eufrat itu ada di daerah Irak sana. Ada di daerah sana. Ya sungai Gihon, kalau nggak salah sungai Pison juga ada. Gihon ini saya kurang jelas. Karena bisa aja namanya beda, saya tangkap. Tetapi juga harus menjadi pertanyaan kita. Katakanlah 4 sungai ini ada, karena kan Taman Eden kan dikelilingi oleh 4 sungai. Kalau 4 sungai ini ada, di mana Edennya? Saya kadang-kadang terbayang.
Karena imajinasi manusia. Mungkin saudara suka pernah nonton film anak-anak. Ya. Bukan film kartun, film biasa. Tapi ya kan kita berimajinasi, tapi saya pikir-pikir mungkin dia juga dapat seperti itu. Suatu saat ada entah suami istri, pokoknya melihat ada pintu. Ya. Tapi begitu dia masuk, itu beda. Saya tangkap maksud saya. Artinya ada sesuatu, sebenarnya ada satu pintu yang secara mata jasmani kita tidak bisa lihat. Dan itu imajinasi orang dalam film. Sehingga ketika dia masuk, indah, semuanya indah. Ya. Tapi kalau dipikir-pikir secara pikiran sehat lah. Ya imajinasi itu bisa benar. Kenapa bisa benar? Loh ketika manusia berdosa, terus kan semua diusir ini. Adam dan Hawa. Diusir dan di sana ditaruh kerup penjaga. Sehingga secara mata jasmani orang tidak akan bisa lihat. Adam dan Hawa tidak bisa kembali karena matanya sudah tertutup oleh selaput dosa, sehingga mereka tidak bisa kembali. Ya. Tetapi di situ kan ada banyak rahasia. Dan saya sangat percaya, ya, kalau Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, pasti taman itu dijaga, betul nggak? Saya percaya itu. Ya, saya tidak tahu, tapi saya harus beritakan. Saya percaya karena Tuhan yang tempatkan. Pasti Tuhan jaga. Ya, nah, nanti kita lihat kelanjutannya ya. Tapi yang penting saya sudah kasih tahu hari ini, taman itu pasti dijaga. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Berdasarkan ya, apa yang tadi disingkapkan nanti kan berlanjut ini. Kenapa setan bisa masuk? Lah itu kan ada lanjutannya. Tapi kan karena ini kan tidak mungkin selesai dalam satu hari. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan mengajarkan membuka pelan tapi pasti dan kita mengerti. Ya, kalau saudara kurang mengerti, saudara tulis besok nanti saya jawab pertanyaan itu. Ya, oleh kasih kemurahan Tuhan pasti Tuhan jawab. Kemudian ayat 9 jelas dikatakan, nah ini satu rahasia besar. Yang saya percaya Tuhan mau buka bagi kita. Baik kita yang ada dalam gedung ini dan mereka yang mengikuti ibadah melalui streaming yang disiarkan dari tempat ini. Jelas Tuhan katakan, dari tanah Yahweh Elohim menumbuhkan segala pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Ya. Nah, begitu luar biasa Tuhan. Ya. Tuhan sudah menetapkan bahwa manusia itu memang makan dari tumbuh-tumbuhan, biji-bijian dan buah-buahan. Ya. Karena itu Tuhan sudah siapkan. Di Taman Eden sudah Tuhan siapkan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Tetapi kita melihat di sini, ya. Dan pohon kehidupan serta pohon pengetahuan baik dan jahat ada di mana? Di tengah-tengah taman itu. Ya. Nah, kita harus tanya. Kita harus tanya sama yang punya firman. Tapi satu hal yang harus kita ingat. Setiap rahasia firman Tuhan biasanya diberikan kiasan. Karena memang ada di antara buku-buku itu. Oh, pohon kehidupan itu pohonnya kayak begini. Tinggi. Kemudian buahnya kecil-kecil kayak begini, menarik. Wah. Luar biasa.
tanpa menyelidiki firman lebih dalam. Loh kok makan buah bisa hidup selamanya? Di mana ayatnya? Ya. Itu adalah suatu kiasan. Di mana dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semua ayat itu harus saling berkaitan. Tidak boleh saling bertentangan. Ya. Dan kita sudah baca tadi dari ayat-ayat tadi, dari ayat 7, bahwa manusia dibentuk, terus dikasih apa? Ditiup kan? Supaya apa? Supaya hidup. Jadi hidup itu dari mana? Hidup itu hanya dari Tuhan, bukan dari pohon. Bisa tangkap? Kalau ada orang yang menyatakan karena ya buku-buku yang menyesatkan itu, sehingga lupa bahwa kehidupan itu hanya dari Tuhan, dari Bapa Yahweh, bukan dari pohon-pohonan, bukan dari buah-buahan, bukan. Itulah kiasan. Karena itu tadi saya katakan, Yesus berbicara, akulah pokok anggur yang benar. Loh, apa Yesus itu pohon anggur? Bisa tanggap? Jadi kita harus berani bisa membedakan ini kiasan atau bukan. Dan itu hanya bisa dijawab dengan firman. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus berkata, kita lihat di dalam Yohanes pasal ke berapa ini. Kita lihat Yohanes pasal ke-6 ya. Kita baca mulai ayat 50. Supaya kita ngerti lebih dalam. Nggak tertipu dengan buku-buku yang menyesatkan. Inilah roti yang turun dari sorga. Apakah Yesus itu roti? Saya tanya sama saya. Supaya memperjelas kenapa saya katakan banyak firman itu kiasan. Saya tanggap. Inilah roti yang turun dari sorga. Supaya seseorang yang telah makan daripadanya, dia juga tidak dapat mati. Terus, aku adalah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Jika seseorang telah makan dari roti ini, dia akan apa? Hidup selamanya. Dan juga roti yang akan kuberikan itu adalah dagingku, yang akan kuberikan demi kehidupan dunia ini. Perhatikan baik-baik ayatnya ya. Sebab itu orang Yahudi bertengkar seorang yang lain sambil berkata, bagaimana mungkin orang yang dapat memberi makan dagingnya kepada kita terus. Selalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tetapi siapa yang makan dagingku dan minum darahku, apa? Ia mempunyai apa? Hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Hidup kekal. Perhatikan kata-kata itu. Nah, kita lihat di Kejadian pasal 3. Ya. Kejadian pasal 3 kita lihat. Ayat ke 22. Kita lihat ya. Jadi saudara ngerti. Jadi barang kiasan main diartikan kayak buah beneran. Ada yang bilang maka buah apel. Aduh, kasihan amat. Ya, kalau buah apel itu bisa menghidupkan kita, ya beli apel aja setiap hari kan. Betul nggak? Karena ada penafsiran seperti itu, buah apel katanya. Karena apa? Masih tertutup. Ya. Dan berfirmanlah Yahweh Elohim, lihatlah manusia itu telah menjadi seperti
salah satu dari kita mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang perhatikan ayat ini. Jangan sampai dia mengelurkan tangannya dan mengambil juga dari pohon kehidupan dan memakannya dan apa? Hidup selamanya. Tadi Yesus berkata, apabila engkau makan dagingku, minum darahku, engkau akan hidup selamanya. Sama nggak dengan ini? Tetapi kalau orang masih tertutup, ya nggak tahu, nggak ngerti. Lupa bahwa ada tertulis, kehidupan itu hanya datang dari Bapa Yahweh. Dalam Yeshua Masiah. Itu patokan, itu dasarnya. Bisa tangkap? Itu basicnya. Jadi jangan campur aduk dengan pengetahuan-pengetahuan dari dunia. Ya. Jadi yang dimaksud dengan pohon kehidupan itu adalah pribadi Yeshua. Pohon kehidupan. Seringkali pohon-pohon itu diilustrasikan Tuhan ya sebagai manusia. Manusia ini diilustrasikan sebagai pohon. Ya, ada ayatnya, kita lihat Markus pasal ke-8 ayat ke-24. Markus pasal 8 ayat 24. Dan setelah melihat, ia berkata, aku melihat orang-orang. Karena apa? Aku melihatnya bagaikan pohon-pohon sedang berjalan. Jadi seringkali manusia itu diilustrasikan sebagai pohon. Ya. Saudara yang ada di sini dan yang ada di luar sana, ingat. Jangan tertipu dengan pengajar-pengajar sesat. Ya, karena ya itulah, ya buku-buku seperti itu. Karena main caplok aja. Emangnya makan itu bisa hidup selamanya. Hidup itu hanya dari Tuhan, bukan dari pohon, bukan dari ciptaan Tuhan. Ya, memang ada tertulis, Yeshua itu adalah ciptaan pertama. Loh kok begitu? Loh, ketika Bapak Yahweh berfirman, plak, itu firman itu yang pertama, bisa tanggap. Jadilah terang, itu yang keluar, itu firman. Bisa tanggap. Jadi jangan sampai kita salah menangkapnya. Karena Yeshua itu adalah firman Bapa Yahweh. Ketika Bapa Yahweh mau menciptakan sesuatu, keluarlah firman. Bisa tanggap. Firman itu yang menjadi apa yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh. Saya tanggap. Jadi firman itu, Pak, seperti umpamanya saudara ngomong, itu ciptaan kita. Ciptaan manusia itu sendiri. Jadi Bapa Yahweh berfirman, itulah Yeshua, itulah firman, itulah yang dapat menjadikan segala sesuatu yang Bapa Yahweh kehendaki. Ya. Jadi pohon kehidupan itu hanyalah pribadi Yeshua, Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masiah. Kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi kehidupan. Ya, saya tekankan kehidupan supaya saudara tertanam dalam hati. Bahwa kehidupan itu bukan dari yang lain, hanya dari Tuhan. Amin. Bukan dari yang lain, hanya dari Tuhan. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Firman yang aku katakan kepadamu adalah roh dan dialah kehidupan. Jadi setiap firman yang dikeluarkan oleh Bapa Yahweh, juga setiap firman perkataan yang saudara dan saya keluarkan, itu roh. Tetapi kalau dia berasal dari Bapa Yahweh, dia memberi kehidupan bagi orang yang mendengar. Tetapi kalau itu bukan dari Bapa Yahweh, ya lawannya kehidupan ya kematian. Saudara bisa tangkap. Jadi sudah bisa mengerti kan? Paling sedikit sudah mulai mengerti.
bahwa yang dimaksud pohon kehidupan itu adalah Yeshua sendiri. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan kan. Kalau itu Yeshua sendiri seperti yang tadi dikatakan dalam Kejadian pasal 3. Ya, kenapa harus dijaga? Supaya jangan orang ini datang makan dan hidup selamanya. Bisa nggak? Bisa ditangkap maksud saya? Ya. Loh, kita harus ada hikmat dari Tuhan. Ya. Kalau manusia ini mau hidup selamanya, nah dia harus makan buah pohon kehidupan, yaitu firman. Saya tanggap. Tetapi kenapa Tuhan larang? Kan dia cegah. Dia kirim kerub, dia kirim penjaga di sana. Sehingga manusia tidak datang untuk mengambil buahnya. Kenapa? Kan gitu. Saya mengajarkan kepada saudara proaktif ya. Nanya sama diri kita, terus tanya Tuhan, apa Tuhan? Ya. Firman Tuhan berkata, ada tertulis. Ya, nah kita lihat aja. Kalau ada tertulis tapi nggak dikasih ayatnya kan, nanti dikatakan, wah ini gembala ngawur aja. Tapi kalau tertulis, ya itu kan tertulis. Percaya apa enggak ya itu urusan pribadi lepas pribadi. Matius pasal 3. Ayat ke-16. Dan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan tampaklah langit terbuka baginya. Dan dia melihat roh Elohim turun bagaikan seekor burung merpati dan datang ke atasnya. Perhatikanlah suatu suara dari surga yang mengatakan, inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Nah, terus apa hubungannya dengan ayat-ayat tadi dalam Kejadian pasal 3 yang tadi saya katakan? Saya tangkap. Ya. Nah, kita baca dulu Roma pasal ke-10 ayat 9 dan 10. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebabnya ini ya, kenapa dia nggak boleh makan? Ya. Sebab jika kamu mengakui Tuhan Yeshua dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara yang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab untuk pembenaran dipercaya dengan hati dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Kenapa Adam dan Hawa nggak boleh makan? Atau nggak boleh ngambil buah itu? Nah ini jawabannya. Loh apa jawabannya loh? Karena itu kita belajar supaya ngerti. Tidak ada satu kata, tidak ada satu ayat pun yang dinyatakan oleh Adam dan Hawa. Di dalam kitab Kejadian pasal 3. Ketika mereka berdosa, terus Tuhan ampuni aku. Bisa ditangkap enggak? Enggak ada ayatnya. Enggak ada ayatnya. Firman ini mengatakan harus ada pengakuan. Adam dan Hawa tidak mengaku, malah menuduh. Tuhan sih kau kasih perempuan ini. Si perempuan juga nggak mau kalah, yaitu ular itu yang bikin aku tertipu. Bisa ditangkap maksudnya. Karena tidak ada pengakuan. Ya, karena tidak ada, kita sudah belajar tentang perbedaan Salomo dengan Daud kan. Daud ketika berdosa, dia menyesal, dia minta ampun. Sehingga dia dipulihkan kembali. Salomo dengan segala kemegahannya berbuat dosa juga.
lebih gawat dari bapaknya. Daud seperti itu, mungkin dia salah dalam satu perzinahan katakanlah. Itu yang paling menonjol. Ya. Tetapi dia tidak pernah menyembah berhala. Salomo dalam kelimpahan berkat malah nyembah berhala. Ketika ditegur oleh Tuhan, tidak ada penyesalan. Tidak ada. Bisa ditangkap maksudnya? Ya. Dan itulah gunanya saudara dan saya bisa mengerti bahwa yang kan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini ditaruh di tengah-tengah. Loh, kenapa di tengah-tengah? Itu harus jadi pikiran kita, kenapa di tengah-tengah? Lah kita ambil ilustrasi yang gampang lah. Ya. Kalau ada foto nih, banyak orang kan. Mata kita ya tertuju kepada siapa? Yang tengah dulu. Bisa tangkap? Yang tengah baru lihat yang lain. Hampir semua gambar, semua foto, kalau itu terpampang yang kita lihat yang tengah dulu. Arti yang tengah itu menjadi perhatian khusus. Perhatian khusus. Tuhan berikan kepada manusia ini supaya melihat ada sesuatu di tengah sana. Ya. Nah, sekarang kita melihat ya. Kenapa Tuhan taruh itu di situ? Kan harus ada sebabnya. Segala sesuatu yang saya pelajari pasti ada sebabnya. Kenapa Tuhan taruh pohon di tengah-tengah? Kenapa? Itu harus menjadi pertanyaan kita senantiasa ketika kita berkomunikasi dengan Bapa Yahweh melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga kita mengerti. Dan apa yang pertama tadi kita baca, Kejadian 1 ayat 1, itulah penyebabnya. Karena dosa yang terjadi, pemberontakan Hela ben Sakar, yang juga dikenal si Lucifer. Tuhan memberikan, inilah bentuk kasih Bapa Yahweh. Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Mau pilih Tuhan atau mau pilih setan? Bisa nggak saya? Mau pilih hidup atau mau pilih mati? Setan itu kan punya 3 tugas. Mencuri, membunuh, membinasakan. Mau pilih kehidupan atau mau pilih kematian? Loh, itulah bentuk kasih Bapa Yahweh bagi umat manusia termasuk saudara dan saya untuk memilih. Tuhan gak mau paksa. Ya. Ya kalau kita mungkin bisa menafsir lah ya. Karena ada tertulis kan Tuhan menyesal menciptakan manusia kan ketika manusia jatuh dalam dosa. Kalau kita mau lebarkan lagi, Tuhan juga menyesal menciptakan si Lucifer ini. Bisa tangkap Mbak? Ciptaannya kok berontak. Karena dibuat sedemikian luar biasa, merasa diri, dia mau menjadi seperti Elohim. Dia lupa bahwa dia itu hanya ciptaan, bukan pencipta. Dia itu hanya ciptaan, bukan pencipta. Ya. Nah, kita melihat di sini. Itulah Torah menyebutkan. Kita lihat di dalam Ulangan pasal ke-30. Kita baca ayat, nanti saudara baca semua ya, saya hanya lengkap-lengkap ini. Kita baca mulai ayat 15. Lihatlah,
Nah, ini sebenarnya sama dengan apa yang ada di Taman Eden. Tetapi Tuhan berikan ini tertulis dalam bentuk Torah yang tertulis. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ya. Yang pada hari ini kuperintahkan kepadamu untuk mengasihi Yahweh Elohimmu, untuk berjalan dalam jalan-jalannya dan untuk memelihara perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya dan peraturan-peraturannya. Dan engkau akan hidup dan bertambah banyak. Dan Yahweh Elohim akan memberkati engkau di negeri yang kau masuki di sana untuk memilikinya. Namun apabila hatimu berpaling dan engkau tidak mendengarkan dan engkau disesatkan dan sujud kepada ilah lain dan melayani mereka, pada hari ini sudah kunyatakan kepadamu bahwa apa? Kamu pasti binasa. Kamu tidak dapat lanjut umurmu di negeri yang kau masuki ke sana dan seterusnya. Nanti saudara baca. Ini ditulis sama Tuhan. Ketika Moshe berhadapan dengan Bapa Yahweh, dia menulis apa yang Tuhan mau nyatakan. Itu Torah. Ini adalah apa yang terjadi di Taman Eden dulu. Tetapi banyak orang karena tidak mau menggali firman dan mau menanyakan kepada Bapa Yahweh sendiri apa sih maksudnya. Sehingga timbul penafsiran-penafsiran yang saya tafsirkan sangat menyesatkan. Kehidupan itu tidak mungkin didapat manusia dari yang lain kecuali Bapa Yahweh. Jadi kalau ada orang yang berani menerjemahkan atau mengajarkan kepada saudara, oh ini pohonnya kayak begini, itu sesat. Bisa tahu nggak maksud saya? Barang ciptaan tidak bisa membuat kita hidup. Hanya penciptalah yang bisa membuat kita hidup. Jadi kita tidak akan bisa tersesatkan. Karena itu oleh kasih kemurahan Tuhan, saya sebagai pelayan Tuhan memberikan basicnya, dasarnya. Bahwa yang dimaksudkan Tuhan, kenapa ada pohon kehidupan? Dan ada satu lagi, pohon pengetahuan. Nah, kalau saudara baca sampai pengetahuan aja, bisa lebih ngerti. Bisa lebih mengerti. Ya, kenapa? Karena pengetahuan bisa membuat orang jadi sombong. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal ke-8. Ayat ke-1 dan 2. Dan mengenai hal-hal yang dikorbankan kepada berhala-berhala, kita mengetahui bahwa kita semua memiliki pengetahuan. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Pengetahuan membuat sombong, tetapi kasih membangun. Namun jika seseorang menganggap tahu sesuatu, dia tidak pernah tahu apapun sebagaimana yang dia seharusnya tahu. Ya. Pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi kalau kita ngambil katakan pengetahuan aja. Ya. Pengetahuan yang baik, apa itu pengetahuan yang baik dan apa itu pengetahuan jahat? Nah, kita harus gali. Ya. Nah, kita lihat firman Tuhan. Semuanya harus ada tertulis. Supaya jangan kita tertipu dengan pikiran kita sendiri, ya. Nah, kita harus benar-benar mengerti bahwa, ya, Bapa Yahweh itu menghendaki supaya saudara dan saya mengerti bahwa Dia menghendaki kita mengetahui segala sesuatu
dengan benar. Kita lihat Matius pasal 19 ayat ke-17. Dan dia atau Yesua berkata kepadanya, mengapa engkau mengatakan aku baik? Nah, ayat selanjutnya, tak ada seorang pun yang baik kecuali satu, Elohim. Namun jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, peliharalah perintah-perintah. Jadi pengetahuan yang baik itu hanya pengetahuan yang benar tentang Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Tetapi kenapa tadi saya pisahkan pengetahuan? Ya, karena kalau banyak pengetahuan yang baik, pengetahuan tentang Tuhan ya. Orang Farisi, ahli Torah, termasuk pelayan-pelayan Tuhan zaman sekarang, tahu Yahweh, tahu Tuhan Juru Selamat Yeshua Mashiach, tahu. Tetapi karena tidak mendalami, akhirnya tersesat. Orang Farisi kan ada tertulis ketika si Herodes bertanya, di Bethlehem Yehuda akan lahir seorang pemimpin. Knowledge-nya hebat, pengetahuan baik, pengetahuan tentang firman hebat, tapi nggak datang. Maka sekarang banyak gitu. Pengetahuan yang baik, pengetahuan artinya tentang firman, baik, menguasai firman, tetapi tukang tipu. Nah, kita jelas-jelas tukang tipu, memanfaatkan apa yang Tuhan percayakan akhirnya untuk menipu jemaat. Nah, sekarang kan banyak kan, apalagi lagi santer-santer ini kan. Nah, saudara tahu lah maksud saya. Ya. Siapa itu orang yang tahu, punya pengetahuan yang baik, pengetahuan tentang yang baik, tetapi karena tidak bisa menguasai apa yang dikatakan 1 Korintus tadi, jadi sombong. Kesombongan adalah dosa yang pertama yang terjadi di sorga. Ketika Hillel bin Zakari itu merasa diri, dia mau jadi seperti Bapa Yahweh. Ya. Nah, kalau pengetahuan yang jahat, kita pasti tahulah. Pengetahuan yang jahat. Tetapi yang harus kita lihat, pengetahuan itu seringkali apa yang dikatakan dalam Korintus tadi, membuat orang menjadi sombong, dan kesombongan itu dibenci oleh Tuhan. Karena itu apa yang dikatakan dalam kitab Ulangan tadi, pilih. Mau pilih jalan Tuhan, apa mau pilih jalan setan? Ditangkap. Nah, itu terserah masing-masing. Tapi saya sebagai pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan melayani menggembalakan saudara. Baik kau yang ada dalam gedung ini dan kau yang ada di luar sana. Ya. Banyak orang yang mempunyai pengetahuan yang baik, tetapi menyalahgunakan pengetahuan yang baik, artinya pengetahuan tentang Tuhan. Memanfaatkan pengetahuan itu untuk hal-hal yang tidak baik. Karena itu upahnya kematian. Jadi sejak awal Tuhan sudah memberikan kebebasan. Karena kejadian dalam Kejadian 1 ayat 1 memberikan kebebasan kepada semua ciptaan termasuk manusia yang pertama. Mau pilih hidup, lakukan firman. Mau pilih kematian, ya itu berarti kau milik si jahat. Ya, saya tangkap ya. Bisa dimengerti maksudnya pohon kehidupan dengan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa Tuhan kok pohon pengetahuan kenapa bisa jadi mati? Membinakan kan pilihannya dua. Pohon kehidupan artinya hidup. Pohon pengetahuan dia mati. Artinya ada dua pilihan seperti apa yang dikatakan Ulangan tadi. Mau pilih hidup atau mau pilih mati.
pilih hidup dengan berkat, pilih mati kebinasaan. Ya terserah. Sehingga kita tidak bisa disesatkan. Karena pengajaran-pengajaran zaman sekarang luar biasa, dahsyat. Ya. Dipelintir sedikit, blang. Apalagi kalau punya jemaat yang banyak, itu yang pernah saya katakan. Ini yang pernah saya katakan. Bukan saya bernubuat, tapi itu kejadian. Ya. Kalau seorang gembala punya mungkin jemaat ribuan, katakanlah 10.000 katakan ya. Daripada setan datengin 10.000 satu-satu. Loh gembalanya jadi pelintir. Kasih pengajaran yang sedikit menyeleweng. 10.000 dapat kan. Daripada capek-capek 10.000 dia samperin. Ya kepalanya aja dia pegang, dia pelintir. Dan itu terjadi. Banyak gembala yang disesatkan dengan buku-buku yang katanya. Buku yang dimunculkan akhir zaman. Saya mengajarkan kepada saudara kita ini gereja. Gereja itu lambangnya ini. Dan kita sudah belajar bahwa ini terdiri dari 66 kitab. 66 bagian dari bunga badam. Bunga badam ya nanti kita belajar sampai di sana. Adalah bunga yang dipilih Bapa Yahweh. Juga dipilih oleh manusia. Dan bukan suatu kebetulan kalau ini terdiri dari 66 bagian bunga badam. Banyak orang juga nggak ngerti walaupun namanya pelayan Tuhan ya nggak ngerti. Kenapa? Karena ini pengajaran tabernakel. Ya. Sehingga begitu mudah. Saya percaya bukan sesuatu hal yang kebetulan. Kalau kitab suci kita terdiri dari 66 kitab. Bukan kebetulan. Walaupun ya dengan kepercayaan yang lain yang mirip-mirip. Ya nambahlah kitab ini, kitab ini, kitab ini. Ya kan? Sama-sama ya mungkin sama-sama Kristen. Judulnya Kristen. Tapi ditambah ada kitab ini, kitab ini, kitab ini. Main masuk aja. Walaupun itu bertentangan satu dengan yang lain. Tetapi kita mempunyai fondasi kebenaran firman Tuhan. 66 kitab. Itu bukan saja kebetulan dari ini. Apa namanya kaki dian ini. Tetapi roti yang ditaruh di meja roti. Itu ada 12 roti. Yang disusun 6. Bukan kebetulan. Berbicara roti, berbicara makanan. Yang harus saudara dan saya makan supaya hidup. Pohon kehidupan. Ya tanggap. Ya. Loh, tetapi makanan yang enak dikasih masuk setitik aja setitik sianida. Kelepak-kelepak lah. Betul enggak? Itu yang setetek itu racun dari si jahat. Karena itu kita berdoa, Tuhan kuduskan makanan ini. Bukan saja makanan jasmani, ya makanan rohani juga. Supaya jangan kita menafsirkannya salah. Ya. Karena banyak sekarang yang namanya pengikut Bapa Yahweh. Kok begitu gampang. Ada orang yang merubah firman. Amin, amin. Sungguh kasihan. Sungguh kasihan. Ya. Dan saya sebagai kata Yeskiel 3 ayat 17 tadi. Karena ada orang yang nanya, ada orang yang ngomong. Saya berkatakan kepada orang ini. Ya. Di kitab suci nggak ada itu. Yesus bilang waktu sama si Petrus itu. Nggak ada shofar berbunyi. Katanya itu ayam kok. Kok kau berani ganti dengan shofar? Kok berani? Itu penyesat. Ya. Kau berani bilang, jelas-jelas firman Tuhan katakan Yusuf itu tukang kayu. Kau berani bilang tukang batu.
Kecil tapi menyesatkan. Sangat menyesatkan. Dan kalau kau dengar, kau yang di luar, tinggalkan orang-orang seperti itu. Supaya jangan kau lebih sesat. Karena seperti yang pernah saya berikan, contoh yang paling gampang sekarang ini dari ujung Jawa ke ujung Jawa, barat dan timur, sudah ada jalan tol. Jalan tol lurus. Kelihatannya lurus tapi udah belok-belok gini. Begitulah pelayan-pelayan Tuhan. Yang membelokkan firman. Tapi jemaat nggak sadar. Amin, amin, amin. Lah udah jadilah apa yang dikatakan. Karena itu saudara dan saya, Tuhan ajarkan. Ya, ini basicnya ya. Basic yang harus kita mulai untuk sebagai orang pilihan kita ngerti. Kenapa Tuhan taruh, mungkin saudara yang juga nggak pernah nanya dalam hati. Hanya baca di Taman Eden ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jujur, pernahkah engkau tanya, kenapa ada di situ? Kenapa ada di situ? Itu tanya sama yang punya firman. Dan itulah yang Tuhan buka khusus bagi orang yang mau nanya. Ya. Karena terjadi pemberontakan. Dan Tuhan memberi kebebasan bagi ciptaan. Ingat, Lucifer itu ciptaan, bukan pencipta. Ketika Tuhan sudah memperbarui dunia ini, Dia berikan kebebasan. Mau pilih aku kehidupan atau mau pilih kematian. Itulah kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya Dia ditaruh di tengah-tengah supaya jadi pusat perhatian. Tuhan memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk memilih. Salah pilih, binasa. Tidak ada main-main, terlebih pada akhir zaman. Ya. Dengan demikian kita diajar semakin ngerti, oh ini toh. Ya saya nggak tahu, mungkin saudara juga mungkin nggak pernah mikir-mikir gitu. Hanya mikirnya ada 2 pohon. Pernah nggak nanya kenapa ada di situ? Kenapa ada 2? Itulah yang saya tafsirkan Kejadian 1 ayat 1. Pemberontakan dan karena kasih Bapa Yahweh yang kekal. Maka Dia taruh 2 pohon, silakan pilih. Tapi apa yang dipilih manusia? Dia pilih si setan. Kenapa pilih setan? Loh, dia akan milih setan. Karena dia milih setan, dia nggak bertobat. Tidak ada satu ayat pun dalam kitab Kejadian pasal 3 bahwa Adam dan Hawa bertobat. Tidak ada ayatnya. Tidak ada keluar perkataan itu. Ya akhirnya ya kematian, kebinasaan. Ya bukan saya katakan bahwa mereka itu pasti masuk neraka. Soal sorga dan neraka itu urusan Tuhan. Tetapi bagian kita ya kita melihat ini kalau engkau salah pilih. Ya, kalau engkau salah pilih bisa-bisa engkau binasa. Tuhan tidak mau kita salah pilih. Karena itu Tuhan perlihatkan di tengah-tengah. Jadi perhatian khusus. Supaya kita sebagai umat Tuhan mengerti bahwa itulah bentuk kasih karunia Tuhan. Yang sudah ada sejak manusia diciptakan oleh Tuhan. Silakan pilih, mau pilih yang mana. Walaupun dalam kenyataan akhir zaman. Setelah firman dibukakan. Setelah nama yang benar dinyatakan. Tadinya, bersemangat. Ini nama yang benar. Ya. Masuklah bisikan si setan. Sama aja. Ya kan? Sama aja. Ya. Nama yang kudus yang datang dari sorga. Engkau samakan dengan nama yang berasal dari dunia. Bagaimana ini? Begitu mudahnya engkau manusia ditipu oleh setan.
Loh, kan manusia ini memang ada berbagai macam bahasa. Jadi nggak apa-apa, karena itu pada akhir zaman dibuka. Nah, kita milih, mau pilih pohon kehidupan atau mau pilih pengetahuan. Karena pengetahuan, oh bahasa ini sama nggak apa-apa. Loh, pengetahuan kan? Pengetahuan membuat orang sombong, pengetahuan membuat orang binasa. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya Tuhan aja nggak maksa, maksud kita mau paksa. Saya tanggap, ya kita nggak bisa paksa. Kalau Tuhan mau paksa ya gampang. Tetapi kewajiban saudara dan saya, ya sampaikan. Kalau mereka menentang, ya udah jangan diperdebatkan. Buat apa kita berdebat? Apalagi orang-orang yang sudah pernah mengenal nama Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Kalau nama Yahweh ya mungkin ya susah dipersamakan dengan yang lain kan. Tapi kalau nama Yeshua, oh pakai nama ini sama kok. Lah enak aja. Padahal jelas-jelas firman Tuhan berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya. Loh, sang juru selamat itu namanya siapa? Ya. Yesus juga sama. Loh, Yesus itu artinya apa? Kalau saudara tanya Yesus itu artinya apa, mereka bingung. Dalam bahasa Ibrani itu tidak ada artinya. Sedangkan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Loh kok kita bisa bilang sama aja. Nah itu bisikan setan yang memang menghendaki apabila mungkin orang pilihan pun disesatkan. Dan itu memang terjadi. Ya, kita mengucap syukur sejak awal. Ya hampir 20 tahun ya sejak kita mengenal nama itu. Banyak orang yang tidak bisa terima. Ya nggak masalah. Terlebih bagi seorang pelayan Tuhan ya nggak bisa terima ya silakan. Tetapi di sini diberitakan nama Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Ya, saya belajar memberitakan nama itu sehingga saya tahun 99. Ya mulai gelisah. Ya memang firman yang benar masuk ya orang gelisah kepanasan. Ya, akhirnya keluar masing-masing ya nggak masalah. Bukan berarti mereka nggak selamat, bisa aja mereka disadarkan, mereka balik. Karena banyak seperti itu. Bukan berarti orang yang sekarang ini mungkin menyangkali nama Yeshua Mashiach. Ya mungkin setelah dengar ini, bertobat. Selama masih ada kesempatan, ya oke. Tetapi kalau pintu bahtera Nuh sudah ditutup, that's it, finish. Dan pintu anugerah. Kira-kira 1 hari 2 hari lalu, kalau saya nggak salah ingat, saya baca di berita. Di Qatar atau di mana. Gereja-gereja dibangun oleh pemerintah. Loh itu harus jadi pikiran. Dahulu daerah itu sangat menentang. Juga Arab Saudi. Lalu sekarang malah bikin pawai. Orang-orang percaya. Kenapa bisa begitu? Kalau saatnya Tuhan membalik. Tidak ada bisa yang menahan. Bahkan raja pun, Raja Arab Saudi Tuhan balik. Sehingga mengizinkan. Kenapa? Tinggal one more step. Roh Kudus kembali kepada bangsa Israel. Kalau sudah kembali, artinya the door is closed. Pintu sudah tertutup bagi orang di luar non-Yisrael. Di luar Yisrael sudah tertutup. Nah karena itu kalau engkau yang ada di luar sana dengar, yang tadinya panggil nama Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, kemudian engkau menyangkali nama yang kudus, bahkan menyamakan nama itu dengan nama yang bukan dari sorga. Dan kalau engkau dengar dan engkau bertobat, pintu pertobatan masih terbuka. Tetapi sebaliknya apabila engkau semakin mengeraskan hati, ya nggak apa-apa.
Ya, nggak apa-apa. Karena memang sejak awal Tuhan sudah berikan. Silakan pilih pohon kehidupan atau pohon pengetahuan. Pengetahuan membuat orang sombong. Karena kesombongan, kejatuhan terjadi. Karena itu kita belajar. Saya mengucap syukur Tuhan berikan saya keberanian untuk menyingkapkan ini. Ya. Karena banyak orang yang memang menafsirkannya beda. Ya. Tetapi kalau kita kejar terus, mana ayatnya kalau pohon bisa bikin orang hidup? Mana ayatnya bahwa ciptaan itu bisa memberi kehidupan selamanya? Gak ada ayatnya. Karena kehidupan itu hanya dari Tuhan. Kalau roh itu diambil, dia mati. Itu ayat, ada ayatnya. Ya. Loh, kok pohon, kok buah pohon? Berbicara buah, berbicara hasil akhir. Tuhan berfirman, itulah hasil akhirnya. Roh, firman itu roh. Roh itu yang memberi kehidupan. Firman itu yang memberi kehidupan. Kalau kita terima, ya kita hidup. Kalau kita nggak terima, ya mati. Ya hanya dua kan, hidup atau mati. Itu sudah Tuhan berikan sejak Taman Eden. Tetapi ketika Tuhan mengajarkannya kepada Mose, Ulangan pasal 30 jelas, pilih hidup atau pilih mati. Tuhan tidak pernah memaksa. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saya sangat mengharapkan dengan kita semakin, ini basic ya, dasarnya ini. Dan nanti karena perkembangan nanti kejadian ayat-ayat selanjutnya, itu basicnya itu. Kalau kita sudah punya basic, kita ngerti kalau hidup itu dari Tuhan. Dan banyak arti kiasan. Pohon itu berarti satu pribadi. Pohon kehidupan pribadi yang memberi hidup, yaitu Tuhan. Pribadi pohon pengetahuan itu pribadi yang membawa kepada kematian. Kan itu kan? Cuma ada dua, hidup dan mati. Dan kalau kita sudah belajar itu, ya nanti saudara baca lagi di rumah. Baca lagi di rumah, ini yang diomongin gembala benar apa enggak. Ya. Nah saya berani menjamin bahwa yang dimaksudkan Tuhan, apa yang tertulis dalam kitab Kejadian, apa yang tertulis dalam Torah, Ulangan dan semuanya, apa yang tertulis dalam kitab Injil tadi, Yohanes dan seterusnya, berbicara kehidupan hanya berbicara dari Tuhan, bukan yang lain. Karena itu jangan sampai kita salah pilih dan jangan sampai kita disesatkan. Karena pengajar-pengajar sesat itu bukan dari luar,